Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa ada luka batin yang seolah-olah bukan datang dari pengalaman hidup kalian sendiri? Tapi entah kenapa, perasaan itu nyata banget. Kayak marah tanpa alasan yang jelas. Kayak takut ditolak, padahal selama ini kalian nggak pernah benar-benar ditolak. Atau ngerasa harus selalu kuat, padahal di rumah pun kalian nggak pernah diminta ngomong begitu. Tapi tubuh dan pikiran kalian kayak udah terbentuk buat jadi gitu. Kadang kita nggak sadar kalau luka-luka yang kita bawa sekarang tuh bukan cuma milik kita. Bisa jadi itu warisan dari orang tua kita, dari nenek kakek kita. Dan ini bukan cuma teori doang. Ini realitas yang banyak orang alamin dan namanya adalah generational trauma. Generational trauma itu luka emosional, pola toksik, atau beban psikologis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan dalam bentuk genetik kayak warna rambut atau bentuk hidung, tapi lewat pola asuh, kebiasaan, dan suasana emosional di rumah. Kadang orang tua kita pun gak sadar mereka sedang mewariskan luka, karena mereka pun cuma meneruskan apa yang dulu mereka alami. Bayangin aja, kalau seseorang tumbuh di keluarga yang penuh tekanan, tanpa kasih sayang yang cukup, dan harus belajar bertahan hidup sejak kecil, kemungkinan besar dia bakal tumbuh jadi orang dewasa yang kaku, mudah marah, atau sulit mengekspresikan cinta. Dan kalau dia punya anak, tanpa sadar dia ulangin siklus itu lagi. Kita tumbuh dalam lingkungan yang mungkin terlihat biasa aja, tapi ternyata menyimpan banyak luka tak terlihat. Mungkin kita punya orang tua yang keras, yang selalu bilang, "Jangan cengeng, kamu harus kuat. Kalau gagal ya salah kamu sendiri." Kalimat-kalimat itu, kalau terlalu sering diulang, bisa jadi suara batin yang terus ngikutin kita. Sampai dewasa, kita jadi orang yang nggak bisa minta tolong, yang merasa harus selalu sempurna, yang takut banget bikin salah. Padahal semua itu berasal dari standar dan luka masa lalu, bukan dari siapa diri kita yang sebenarnya. Dan kadang, luka itu muncul dalam bentuk sebaliknya. Kita bisa jadi terlalu pengalah, takut konflik, takut bilang tidak. Karena mungkin dulu, waktu kecil, setiap kita protes, kita malah dimarahi. Setiap kita nangis, kita malah ditinggal. Kita jadi belajar bahwa perasaan kita itu gangguan. Bahwa kita harus mengubur emosi supaya bisa diterima. Dan sekarang, kita jadi dewasa yang kesulitan menjalin hubungan sehat karena kita terlalu sibuk menenangkan orang lain, tapi lupa dengerin diri sendiri. Yang lebih nyakitin lagi, banyak dari kita ngerasa bersalah kalau mulai mempertanyakan keluarga. Karena kita dibesarkan dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi orang tua. Kita diajarin buat hormat, nurut, jangan melawan. Tapi gimana kalau yang kita pertanyakan bukan soal hormat, tapi soal kesehatan mental kita sendiri? Gimana kalau yang kita alami adalah luka yang harusnya dihentikan, bukan diterima begitu aja? Ini bukan soal menyalahkan orang tua, bukan juga buat jadi korban terus. Tapi ini tentang kesadaran. Tentang berani bilang, "Top, sampai di saya aja. Saya nggak mau luka ini diteruskan ke generasi berikutnya." Itu langkah pertama dari penyembuhan. Karena kita nggak bisa sembuh dari luka yang bahkan nggak kita sadari. Mungkin kalian mikir, tapi kayaknya hidup gue baik-baik aja deh. Nah justru itu, luka trauma antar generasi itu kadang halus banget. Nggak selalu berupa kekerasan, kadang berupa tekanan halus, harapan yang enggak realistis, keheningan di meja makan, tatapan kecewa, atau bahkan ketidakhadiran secara emosional dari orang tua yang secara fisik ada. Kita tumbuh dengan belajar membaca kode. Kita tahu kapan harus diam. Kita tahu kapan suasana rumah nggak enak. Kita tahu kapan harus ngalah. Padahal belum tentu kita yang salah. Semua itu bentuk-bentuk luka yang membentuk siapa kita sekarang. Dan pertanyaannya, apakah kita mau terus hidup dengan luka itu? Yang paling menyedihkan, siklus ini bisa terus berputar. Kita yang dulunya anak korban trauma,
Bisa jadi orang tua yang tanpa sadar mewariskan trauma juga. Misalnya, karena dulu kita dibesarkan dalam ketakutan, kita jadi overprotective ke anak. Kita jadi sering marah karena takut anak gagal. Atau sebaliknya, karena dulu kita nggak pernah dapat perhatian, sekarang kita jadi terlalu bergantung sama anak buat memenuhi kebutuhan emosional kita. Padahal itu bukan tanggung jawab mereka. Tapi kabar baiknya, kita bisa mengubah semua itu. Prosesnya emang nggak instan, tapi mungkin. Semua dimulai dari kesadaran. Dari berani jujur sama diri sendiri. Dari berani bertanya, kenapa saya sering overthinking? Kenapa saya takut ditinggal? Kenapa saya nggak bisa bilang tidak meski saya capek? Kenapa saya selalu ngerasa nggak cukup? Semua pertanyaan itu penting. Karena dari sana, kita bisa mulai mencari akar. Kita bisa mulai menyadari bahwa yang kita alami bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang memikul beban yang udah ada, bahkan sebelum kita lahir. Dan setelah sadar, kita bisa mulai bikin batasan. Kita bisa mulai bilang, enggak, ke hal-hal yang dulu kita terima mentah-mentah. Kita bisa belajar ngobrol sama diri sendiri. Kita bisa ke psikolog. Kita bisa baca buku. Kita bisa belajar regulasi emosi. Kita bisa pelan-pelan membongkar suara-suara di kepala yang ternyata bukan milik kita. Kita juga bisa mulai memaafkan. Bukan karena kita setuju dengan apa yang dilakukan orang tua, tapi karena kita tahu memaafkan itu buat diri kita sendiri. Supaya kita nggak terus bawa luka itu kemana-mana. Supaya kita bisa tidur lebih tenang. Supaya kita bisa mencintai diri sendiri tanpa merasa bersalah. Dan terakhir, kita bisa mulai jadi orang tua yang lebih sadar. Entah itu untuk anak kita nanti, atau untuk anak-anak yang kita temui di hidup kita. Kita bisa jadi orang dewasa yang hadir secara emosional, yang tahu cara mendengarkan, yang tahu bahwa cinta itu bukan soal kontrol, tapi soal memberi ruang untuk tumbuh. Jadi, kalau kalian sekarang lagi merasa capek, bingung, atau ngerasa ada yang salah dalam diri kalian, mungkin kalian cuma sedang memegang luka yang bukan milik kalian. Mungkin kalian sedang menyembuhkan sesuatu yang enggak kalian mulai. Dan itu luar biasa. Kalian berhak sembuh. Kalian berhak merasa cukup. Kalian berhak punya hidup yang tenang tanpa harus terus berperang di dalam diri sendiri. Dan yang paling penting, kalian berhak menciptakan generasi baru yang enggak lagi mewarisi luka-luka lama, tapi mewarisi cinta, keberanian, dan kesadaran. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita jadi generasi yang memutus rantai trauma. Pelan-pelan aja, tapi pasti.